Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Sebelumnya kalian sudah menggambar bentuk dari jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jadi untuk jaringan tumbuhan kalian sudah menggambar jaringan pada batang dikotil, batang monokotil, dan juga pada akar. Nah, sebelumnya kita kembali lagi ke materi tentang sel. Sel itu adalah substansi terkecil pembentuk makhluk hidup. Jadi terkecil pembentuk makhluk hidup. Nah, sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, ulangi lagi ya, sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian akan membentuk suatu jaringan. Nah, sekali lagi ya, sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Oke. Kita tahu semuanya ya bahwa sel itu adalah substansi yang sangat kecil atau ukurannya mikroskopis sampai tidak bisa dilihat oleh penglihatan kita, sehingga kita harus menggunakan suatu alat yang namanya mikroskop. Nah, ini adalah alat bantu kita supaya kita bisa melihat bagaimana itu sel dan juga substansi yang membangun sel di dalamnya. Ternyata di sini kita punya sel yang bisa dilihat oleh panca indera kita. Mungkin ada di antara kalian yang sudah tahu sel apa yang bisa kita lihat oleh panca indera kita? Ya, sel yang besar artinya dapat dilihat oleh panca indera kita. Itu salah satu contohnya adalah yang sering kita konsumsi setiap hari mungkin ya. Apa ini? Ini adalah telur ya. Jadi telur, kita tahu telur itu punya bagian kuning telur. Jadi kuning telur ini adalah bagian inti sel atau sebagai pusat pengatur kegiatan sel, dan bagian putih telurnya ya itu adalah bagian sitoplasma. Sitoplasma itu apa? Sitoplasma adalah cairan sel, dan kita tahu kalau di bagian dalam cangkang telur itu ada selaput putih ya. Nah, selaput putih itu merupakan membran sel. Jadi selaput sebagai tempat keluar masuknya zat-zat dari dan keluar sel. Nah, contohnya adalah telur. Itu adalah sel yang besar yang bisa dilihat oleh panca indera kita. Nah, kita tinggalkan sejenak tentang sel. Jaringan yang pertama adalah jaringan hewan. Pada jaringan hewan ada 4 kategori utama. Yang pertama ada jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini adalah jaringan yang melapisi bagian luar dari makhluk hidup. Misalkan kita manusia di sini sama jaringannya dengan jaringan yang dimiliki oleh hewan. Jadi paling luar yang melapisi kita, organ-organ kita itu adalah jaringan epitel. Dan ada juga jaringan ikat. Ya, apa itu jaringan ikat? Nanti kita akan jelaskan bersama-sama di sini. Nah, yang ketiga ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini yang biasa kita kenal dengan daging yang kita makan sehari-hari. Nah, itu merupakan suatu jaringan. Ya, jadi daging itu bisa disebut dengan otot, juga bisa disebut dengan jaringan otot. Nah, kemudian yang keempat ada jaringan saraf sebagai konektor. Ini adalah contoh bagaimana bentuk dari jaringan epitel ya. Ini adalah jaringan epitel batang, ini adalah bentuk jaringan ikat, jaringan otot, dan juga ini adalah jaringan saraf. Nah, misalkan di bagian tangan kita. Di bagian tangan kita itu terdiri dari berbagai macam jaringan. Contohnya adalah jaringan yang melapisi bagian luar dari kulit kita, itu adalah jaringan epitel atau epithelial tissue.
Dan ada lagi ini adalah apa? Otot ya, otot yang ada di bagian lengan atas kita. Nah, ini merupakan, kalau kita bahasakan sehari-hari itu adalah daging ya. Nah, daging itu adalah jaringan otot namanya, atau muscle tissue. Dan di sini ada juga yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini adalah jaringan saraf atau nervous tissue. Kemudian coba kita lihat lagi, ini yang berwarna merah. Yang berwarna merah di sini yang panjang ini namanya darah atau jaringan darah. Jadi darah kita itu contoh dari jaringan yang dinamakan jaringan darah. Kemudian tulang kita di sini itu juga merupakan jaringan ya. Dan ini ya, di kulit kita itu ada yang namanya jaringan konektif atau jaringan ikat ya. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel ini biasa kita lihat sebagai lembaran-lembaran sel. Jadi jaringannya itu tersusun rapat. Fungsinya apa? Jaringan epitel berfungsi sebagai penghalang patogen. Patogen itu artinya adalah mikroorganisme yang bisa membahayakan tubuh. Biasanya yang bisa mengakibatkan suatu penyakit bagi tubuh kita. Contohnya bakteri dan virus. Dan jaringan epitel di sini berfungsi pada saat kehilangan cairan. Selain itu, jaringan epitel ini yang menutupi bagian luar tubuh dan juga bagian luar dari organ-organ tubuh ya. Organ-organ misalkan lambung, usus, itu bagian luarnya dilapisi oleh jaringan epitel. Ini contohnya gambar dari epitel selapis ya. Sangat tipis sekali. Ada juga epitel yang pipih berlapis, contohnya seperti ini. Jadi kalau yang selapis itu hanya satu, nah ini berlapis-lapis seperti itu. Ada juga yang seperti ini, epitel kubus, jadi bentuknya seperti kubus, tapi di sini satu lapis seperti itu. Kita lihat di sini, ini jarak antar selnya, ini satu sel. Nah, kalau sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan menjadi suatu jaringan. Nah, ini adalah jaringan epitel kubus. Ini ada juga epitel kubus yang berlapis. Kalau yang tadi satu lapis. Kita lanjut lagi. Ada epitel batang yang selapis, lebih panjang ya, seperti balok. Ada juga yang epitel berlapis seperti ini, ada berlapis-lapis. Selanjutnya ada jaringan otot. Apa itu jaringan otot? Jaringan otot sama seperti daging yang biasa kita makan ya. Nah, jaringan otot pastinya tersusun dari sel-sel otot. Seperti tadi, jaringan darah tersusun dari sel-sel darah. Kemudian jaringan otot di sini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Berbeda halnya dengan tulang. Kalau tulang itu berfungsi sebagai alat gerak pasif. Gerak terjadi karena mekanisme kontraksi serat kontraktil. Nah, kalau jaringan otot di sini itu dibedakan menjadi 3. Ada jaringan otot rangka atau lurik, ada jaringan otot polos, dan ada jaringan otot jantung. Yang pertama, jaringan otot lurik. Kalau jaringan otot lurik ini biasanya terdapat pada atau melekat pada bagian rangka kita atau pada bagian skeleton kita. Nah, di sini melekat pada tulang, berbentuk silinder panjang dan tidak bercabang, jadi lurus-lurus seperti ini, tidak ada cabangnya ya. Dan inti selnya banyak di bagian tepi. Contohnya ini adalah bagian inti selnya. Terdiri dari berkas-berkas sel panjang yang disebut serat otot. Ini contohnya serat otot. Bertanggung jawab atas pergerakan sadar atau volunteer. Artinya seperti ini. Jaringan otot lurik
ini pergerakannya sadar. Jadi pergerakannya itu atas dasar perintah dari kita atau dari otak kita. Misalkan tangan kita ketika digerak-gerakan, ya itu atas dasar perintah dari kita. Artinya apa? Yang ada dan melekat, jadi ada di bagian tangan kita itu adalah jaringan otot rangka atau lurik, karena pergerakannya di bawah perintah kita atau di bawah sadar, dan aktivitasnya menimbulkan kelelahan. Jadi misalkan kita gerakkan tangan kita terus menerus, pada akhirnya juga akan mengalami kelelahan. Untuk jaringan otot selanjutnya yaitu jaringan otot polos. Bisa kita lihat di sini, ini adalah penampakan dari jaringan otot polos. Untuk satu otot polos ini bisa kita lihat, nah gambarnya seperti ini. Ini adalah satu sel otot polos. Satu sel otot polos ini bentuknya gelendong. Gelendong ini maksudnya menggembung di bagian tengah dan pipih di bagian tepinya seperti itu, dan tidak berlurik. Satu sel itu terdiri dari satu inti sel di bagian tengah. Nah, ini contohnya adalah inti selnya. Dan contohnya di sini ini adalah bagian dari inti selnya. Inti sel. Pada otot polos ini bekerjanya secara involuntir. Artinya apa? Kontraksinya tidak di bawah kesadaran. Aktivitasnya tidak menimbulkan kelelahan, meskipun bekerjanya sudah lama tetap tidak merasakan kelelahan, karena kontraksinya juga di bawah kesadaran. Tanpa kita menyuruh untuk melakukan aktivitas, maka jaringan otot ini tetap bisa bekerja sewaktu-waktu. Maksudnya bagaimana? Misalkan seperti ini. Contoh dari otot polos itu adalah organ-organ yang berada di dalam tubuh kita. Contohnya adalah lambung. Jadi, lambung atau organ-organ lain yang berada di dalam tubuh kita itu kerjanya tidak berdasarkan perintah dari otak kita. Jadi bekerjanya itu tidak di bawah kesadaran atau involuntir. Misalkan ada makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di situ setelah masuk ke kerongkongan kemudian langsung menuju ke lambung. Lambung dengan sigap atau secara langsung akan mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita harus menyuruh lambung kita sendiri. Jadi tanpa kita sadari, tanpa perintah dari kita, lambung secara otomatis akan langsung bekerja. Nah, bagaimanapun atau bagaimana seringnya lambung itu melakukan proses pencernaan, lambung ini tidak akan mengalami kelelahan. Nah, ini adalah sifat dari otot polos. Otot polos itu contohnya ada di bagian luar dari organ-organ dalam. Contohnya pada yang melapisi bagian usus, ya lambung, ginjal, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada otot jantung. Namanya saja otot jantung, berarti adanya pada bagian organ jantung. Ini adalah contoh dari jaringan otot jantung seperti ini. Mungkin sekilas nampak seperti otot rangka atau otot lurik ya. Nah, kalau pada otot jantung bedanya apa? Kalau di otot jantung ini ada cabangnya. Nah, ini contohnya bercabang dua, berbeda seperti otot lurik. Kalau otot lurik atau otot rangka itu hanya sebaris dan inti selnya ada di bagian tepi. Kalau otot jantung di sini ada satu atau dua inti sel. Nah, dan posisinya ada di bagian tengah sel seperti itu. Kerjanya involuntir, jadi sama seperti otot polos. Karena kerjanya tidak berdasarkan kesadaran kita. Jadi tanpa disuruh, jantung akan melakukan kerja, akan berdenyut setiap saat meskipun tidak kita sadari. Aktivitasnya terus-menerus dan tidak menimbulkan kelelahan. Jadi meskipun jantung setiap waktu, setiap detik itu berdenyut, kita tetap tidak merasa kelelahan. Dan hanya ada pada jantung. Nah, ini adalah tabel pembeda antara otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Yang pertama,
Untuk bentuk ujungnya, bentuk ujung dari otot polos runcing. Kalau otot lurik atau rangka tumpul, sedangkan otot jantung tadi bercabang. Jumlah inti sel atau jumlah nukleusnya, otot polos hanya ada satu ya di bagian tengah. Kalau otot lurik atau rangka itu ada banyak ya, sedangkan otot jantung hanya ada satu atau dua. Dan letak inti selnya, otot polos ada di tengah, otot lurik ada di tepi, sedangkan otot jantung ada di tengah. Tipe kontrolnya, tipe kontrol otot polos ya, volunteer, involunteer atau di luar kehendak. Kalau otot rangka, volunteer atau atas dasar perintah dari otak, sedang otot jantung involunteer ya, di luar kehendak. Kecepatan kontraksi untuk otot polos lambat ya, untuk rangka sangat cepat, otot jantung sedang. Selanjutnya adalah jaringan saraf. Namanya juga jaringan saraf, berarti tersusun dari sel-sel saraf atau neuron. Nah, di sini neuron berperan dalam menerima dan meneruskan rangsang, dan juga ini ada neuroglia berperan sebagai penyokong neuron dan ukurannya lebih kecil daripada neuron. Nah, sel saraf di sini bentuknya sangat unik ya. Sitoplasmanya menjulur dan memanjang. Terdiri dari dendrit, badan sel, dan neurit atau akson. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ini adalah badan selnya. Dendrit ini adalah penjuluran dari badan sel. Di tengah juga ada inti selnya, dan di sini penghubungnya ini adalah akson. Ini contoh dari gambar jaringan saraf. Kemudian yang terakhir ada jaringan ikat. Jadi kumpulan dari jaringan ikat amat jarang dan tersebar dalam matriks ekstraseluler. Sel-sel jaringan ikat memiliki bentuk yang tidak teratur. Biasanya ini jaringan ikat paling banyak terdapat di dalam tubuh dibandingkan dengan jaringan-jaringan lain. Jaringan ikat itu tersusun dari matriks, yaitu serat dan bahan dasar, dan juga terbangun dari sel-sel penyusun. Nah, jadi jaringan ikat tadi ya terbagi menjadi matriks dan sel-sel. Contohnya matriks itu adalah serat dan bahan dasar, sedangkan untuk sel-sel contohnya adalah fibroblas, makrofag, sel tiang, sel lemak, sel plasma, dan juga ada leukosit. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa sampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih untuk penjelasan tentang jaringan hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.